أرسل رسوله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Majelis Subuh Baitul Mukmin yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukru lillah. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita telah berada di tahun baru Muharram 1447 Hijriah. Oleh karena itu ngaji tentang a'malul qulub, amal-amalnya kolbu, yang tempo hari sampai ke masalah ihsan dan muraqabah. Pagi ini kita sela dengan topik hijrah. Hijrah itu Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah sangat paham. Hijrah itu artinya apa? Pindah. Kalau dari rumah pindah ke masjid, berarti rumahnya diapakan? Ditinggal. Nah, ya. Kalau hijrah dari masjid ke rumah, berarti masjidnya ditinggal. Oleh karena itu, hijrah menurut arti bahasa itu adalah berpindah dan meninggalkan. Itu arti secara bahasa, secara etimologi, secara harfiah tentang hijrah. Nah, kalau dalam Al-Quran ada surat Al-Isra, ada surat Al-Asr, tapi tidak ada surat Al-Hijrah. Betul ya? Barangkali Bapak Ibu ada yang punya Quran, ada surat Al-Hijrah itu. Saya mau pinjam nanti. Ya, tidak ada. 114 surat, 6.600 sekian ayat itu tidak ada surat tentang hijrah. Tetapi Al-Quran sendiri hadir, begitu, untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar bisa berhijrah. Agar bisa berhijrah. Karena ngajinya sudah sangat lama, tidak terhitung-hitung, selalu ngaji, maka satu pertanyaan ini mestinya bisa dijawab dengan benar. Apa tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Rasul di tanah Arab 15 abad silam? Apa tugas utamanya? Ya, apa tugas utamanya? Tugas utamanya adalah menghijrahkan masyarakat Arab yang jahiliyah itu untuk menjadi masyarakat yang berhidayah. Itu tugas utamanya. Jadi tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah utus sebagai Rasul, membawa risalah, ya, menyampaikan risalah. Jadi menyampaikan risalah itu bukan tujuan, itu tugas. Ya, tugasnya. Nah, tujuan dari tugas itu apa? Adalah menghijrahkan masyarakat Makkah yang jahiliyah itu supaya menjadi masyarakat yang mendapatkan hidayah. Maka
tujuan Al-Quran juga begitu. Ya. Itu sebabnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, supaya mendapatkan hidayah. Ayat tentang nuzulul Quran juga begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan, sebagai hidayah. Rasulullah diutus membawa petunjuk Al-Quran agar menjadi hidayah bagi masyarakat yang jahiliyah itu, yang semula jahiliyah hijrah menjadi masyarakat yang mendapatkan hidayah. Demikian pentingnya hidayah itu, maka sampai dimohon tiap hari, tiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Itulah tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk menghijrahkan masyarakat Arab yang jahiliyah itu supaya menjadi masyarakat yang mendapatkan hidayah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, lanjutannya, apa itu yang disebut hidayah? Apa hidayah itu apa? Hidayah artinya petunjuk. Ya, itu arti harfiah. Hidayah itu artinya petunjuk. Tapi hidayah itu sesungguhnya apa? Hidayah itu adalah iman. Nah, begitu. Iman itulah hidayah. Ibu-ibu yang bawa Quran, coba dicek. Itu di surat At-Taghabun itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Begitu ya. Surat At-Taghabun di halaman kedua itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Ada yang ketemu? Ayatnya ayat berapa itu? 11 atau 10? Kalau bawa Al-Quran di halaman kedua, kalau HP nggak ada halamannya. Ketemu ayatnya? Ma asaba min musibatin, halaman kedua ayat kedua. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Boleh baca terjemahnya? Siapa yang beriman kepada Allah, maka berarti Allah itu memberikan hidayah. Yahdi. Ya. Yahdi itu hidayah, sama dengan ihdinas. Kalau yahdi itu kata kerja, hidayah itu kata sifat, kalau ihdinas siratal mustaqim itu kata perintah, mohon, kata doa. Hidayah. Karena hidayah itu iman, yang disebut hidayah adalah iman. Yang tadinya masyarakat jahiliyah dihijrahkan supaya mendapatkan hidayah, itu sebabnya. Karena yang disebut hidayah itu adalah iman, maka orang yang masuk Islam, dari sebelum Islam menjadi Islam, wajib membaca syahadat. Dan syahadat itu isinya adalah ikrar iman. Syahadat itu adalah ikrar keimanan yang ada di dalam hati. Karena syahadat itu sesungguhnya adalah pernyataan iman yang ada di hati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah iman, dan la ilaha illallah itu puncak keimanan. Nah, karena apa? Karena tadi orang yang tadinya belum Islam menjadi Muslim, artinya dia berhijrah. Karena hijrah itu adalah untuk mendapatkan hidayah, dan hidayah itu adalah iman, maka ikrarnya adalah ikrar keimanan yang dikenal dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu hijrah secara bahasa, berpindah dan meninggalkan. Meskipun Al-Quran tidak ada surat hijrah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang pertama mendapatkan perintah hijrah? Siapa? Siapa yang pertama-tama mendapatkan perintah untuk berhijrah? Secara umum mudah dijawab, pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum yang lain-lain itu disuruh berhijrah, Rasulullah diperintah dulu oleh Allah untuk berhijrah. Dan siapa Rasulullah itu? Rasulullah itu adalah seorang pemimpin. Ini mengandung, menyiratkan makna sangat penting. Kalau sebuah masyarakat pengen hijrah, maka yang harus hijrah lebih dulu adalah para pemimpinnya. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing Rasulullah, menyiapkan sebagai seorang Rasul, seorang pemimpin untuk berhijrah lebih dulu. Kalimat ini, ayat-ayat ini penting. Bapak Ibu lihat di surat Al-Muddathir. Ya. Surat Al-Muddathir itu ada makna hijrah yang sesungguhnya. Kalau tadi makna bahasa, pindah dan meninggalkan, itu hijrah. Nah, kemudian makna yang sesungguhnya hijrah itu apa? Nah, sudah pernah dengar dengan kajian ini? Apa hijrah? Yang disebut hijrah yang hakiki itu apa? Nah, kita lihat petunjuk Al-Quran. Surat Al-Muddathir dari ayat 1, itu bimbingan Allah, panduan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya melakukan hijrah, dan kalau sudah melakukan hijrah sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemimpin, dia akan mudah nanti menghijrahkan masyarakat dan bangsanya. Itu ada di surat Al-Muddathir. Boleh dibaca, ya ayyuhal muddathir. Terjemahannya, wahai orang yang berselimut, berkemul, berselimut. Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud berselimut itu adalah masih belum melakukan gerakan-gerakan tugas sebagai seorang Rasul. Yang berikutnya apa? Kum fa'andir. Bangun, bangkitlah dan berikan peringatan. Ini tugas Rasulullah mulai. Sebagai seorang Rasul harus bangkit memberikan peringatan-peringatan. Nah, begitu. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Mulai tugas kerasulan. Ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir. Dalam bertugas menyampaikan risalah untuk menghijrahkan masyarakat Makkah yang jahiliyah supaya menjadi masyarakat yang mendapatkan hidayah, orientasinya wa rabbaka fakabbir. Orientasinya satu, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan penting bagi siapa saja yang membawa misi agama, misi perubahan, sebagai terutama seorang pemimpin. Ya. Melakukan perubahan, menyampaikan dakwah, itu orientasinya untuk mengagungkan Allah, bukan numpang populer melalui kegiatan-kegiatan dakwah. Kalau dakwah niatnya untuk mempopulerkan diri, itu nanti beda dengan dakwah yang orientasinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa rasakan dengan kalimat ini, berdakwah yang tujuannya untuk mempopulerkan diri, itu orientasinya berarti kepada menonjolnya seorang da'i. Tapi kalau dakwah wa rabbaka fakabbir, maka terhadap
Tuhanmu maka agungkanlah. Itu orientasinya adalah keagungan Allah, kemajuan agama, kemaslahatan masyarakat dan umat. Ini panduan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat berikutnya ini yang sangat penting karena Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang ditugaskan untuk menghijrahkan masyarakat Arab yang jahiliyah supaya mendapatkan hidayah. Maka dimulai hijrahnya itu dari pemimpinnya dulu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya tugasnya efektif dan berhasil, maka harus dimulai dari dirinya. Maka di situ Allah menyerukan kepada Nabi. Ayat yang keempat apa? Wasiyabaka fatahhir. Maka terhadap pakaianmu sucikanlah. Wahai Rasul, wahai pemimpin, supaya tugasmu efektif mampu menghijrahkan masyarakat dan umat, maka bersihkan dulu dirimu. Kalau dirimu bersih, pakaianmu bersih, lidahmu tidak keluh untuk menyampaikan seruan kebaikan. Tapi kalau bajumu sendiri kotor, dirimu sendiri tidak kamu bersihkan, kamu pasti ragu-ragu untuk menyampaikan, untuk menyerukan kebaikan-kebaikan. Makanya ini sangat penting ayat ini. Ya. Kalau perlu yang punya channel sampai ke Pak Presiden sana sampaikan. Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Nah, ayat yang kelima, ini perintah hijrah, sekaligus makna hijrah yang hakiki, warrujza fahjur. Fahjur, fa, ha, jim, ro, dari kata hajaro, hijrah, fahjur. Apa artinya di situ? Maka terhadap perbuatan dosa, tinggalkanlah. Nah, begitu. Jadi, ini perintah hijrah lebih dulu. Oleh karena itu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat efektif. Hanya masa 23 tahun tugas kenabian mampu menghijrahkan masyarakat yang jahiliyah itu menjadi masyarakat yang mendapatkan hidayah. Karena dimulai nabinya sendiri, rasulnya sendiri dimulai dari membersihkan diri, mensucikan diri, sehingga menyampaikan dakwah-dakwahnya tidak ada hambatan-hambatan psikologis. Sebab kalau menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah ada hambatan psikologis, karena hatinya tidak bisa dibohongi sebenarnya saya ini juga kotor, nah, itu tidak akan efektif untuk menyampaikan itu. Nah, ini 5 ayat, ya, 5 ayat. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, wala tamnun tastaksir. Ya. Apa artinya? Jangan memberikan sesuatu, nah, dengan berharap balasan lebih banyak. Ini sekedar kalimat biasa, bukan nyindir. Terjemahan dari ayat itu Pak Miko, jangan hanya 1 kantong beras lalu minta dipilih untuk jadi pejabat 5 tahun. Nah, jangan. Itu wala tamnun tastaksir. Itu ayat Al-Quran loh. Nanti jangan dibilang ini ungkapan apa namanya? Itu bahasa Al-Quran. Nabi dilarang oleh Allah, jangan kamu memberikan sesuatu tapi berharap balasan lebih banyak dari manusia. Tapi kalau berharap balasan lebih banyak dari Allah, nah itu yang dianjurkan, itu yang diperbolehkan. Karena memang Allah sendiri sudah janji, kalau beramal sekali diberikan kebaikan, balasan kebaikan 10 kali. Itu janji Allah. Tidak kita minta pun itu Allah sudah menyiapkan.
Nah, itu ayat 1 sampai 6 atau 1 sampai 5 itu adalah panduan bagi para pemimpin ketika ingin menghijrahkan rakyat dan masyarakatnya. Warrujza fahjur. Ayat itu yang paling penting berkaitan dengan yang disebut hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan dosa. Sehingga setelah turun ayat itu, maka Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, Al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Yang disebut muhajir, orang yang berhijrah, itu kalimat tunggal, jamaknya muhajirin, ya, sahabat muhajirin, yaitu sahabat-sahabat yang berhijrah. Kalau satu orang muhajir, ya. Kalau jamak muhajirin, maka ada sahabat muhajirin, yaitu sahabat-sahabat yang beserta Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, sahabat-sahabat yang ada di Madinah yang menyambut dan menolong kehadiran Rasulullah beserta sahabat disebut sahabat Ansar. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat Ansar. Nah, al-muhajir. Kata Nabi, al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang disebut hijrah yang sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut muhajir, orang yang hijrah yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada syaratnya. Coba dilihat di ayat di surat Al-Baqarah. Supaya bisa hijrah, yaitu mampu meninggalkan segala larangan Allah. Nah, begitu. Karena memang hijrah yang sesungguhnya itu adalah meninggalkan dosa-dosa itu, pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah, maka Allah memberikan petunjuk bagaimana caranya supaya orang itu bisa hijrah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 218, coba lihat. Ketemu? Innalladzina amanu, betul ya? Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Betul ya? Ujungnya apa? Wallahu ghafurur rahim. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat ini bicara tentang iman, tentang hijrah, tentang jihad. Nah, ujungnya apa? Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Ini adalah teks ayat ini sesuai dengan ayat 5 tadi surat Al-Mudassir, bahwa hijrah yang sejati adalah meninggalkan dosa. Nah, kalau meninggalkan dosa itu artinya taubat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu hijrah. Maka orang yang tadinya belum muslim kemudian bersyahadat hijrah menjadi Islam, itu dosanya semua bersih. Kenapa dosanya bersih? Orang tadinya belum muslim kemudian masuk Islam dengan membaca syahadat, itu dijamin semua dosa yang lalu bersih. Kenapa? Karena dia bersyahadat itu mengucapkan kalimat thayyibah, yang artinya kalimat suci, kalimat untuk membersihkan, yaitu la ilaha
illallah. Itu kalimat thayyibah, kalimat membersihkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat yang dibaca itu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka artinya kalimat suci sehingga mensucikan semua dosa yang telah lalu. Itu hijrah. Kalau hijrahnya dari non-muslim masuk dalam agama Islam. Nah, supaya bisa hijrah memang dasarnya iman. Itu sebabnya di dalam ayat 218 itu Allah awali innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu dengan dorongan imannya, dengan bekal kuat imannya, maka dia bisa hijrah. Walladzina hajaru. Nah, supaya bisa hijrah dengan modal iman tadi itu, memang harus ada jihad. Jahadu wa jahadu. Jadi jihad adalah jalan untuk hijrah dengan modal iman yang kuat. Oleh karena itu tempo hari sempat saya sampaikan, kita kaji kewajiban utama orang yang sudah masuk Islam itu adalah menyempurnakan keislamannya supaya menjadi muslim kafah. Nah, ini perlu terus. Sehingga apa? Kalau seorang muslim memang tugas hijrahnya setiap saat, tidak hanya memperingati tahun baru Hijriah. Nah, begitu. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu. Nah, jihad itu lanjutan hadis Nabi tadi. Al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah orang yang membawa dirinya, memindahkan dirinya, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sementara yang disebut mujahid, pejuang sejati, itu bukan hanya yang terjun di medan pertempuran dengan membawa senjata berhadapan musuh di luar dirinya. Tapi kata Nabi, pejuang yang sejati itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya supaya mau tetap diajak taat kepada Allah. Nah, maka kehidupan seorang muslim itu adalah sepanjang hayat masih dikandung badan terus ada tugas jihad. Karena selama itu juga dalam dirinya masih ada hawa nafsu. Kalau seorang muslim tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, berarti dia tidak mampu melakukan jihad pada dirinya, maka dirinya akan tetap dikuasai oleh hawa nafsu, dan kecenderungannya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Dan seringkali ajakan-ajakan keburukan itu tidak terasa. Beramal dilakukan, tapi keikhlasannya minim. Itu bagian dari dorongan hawa nafsu. Itu yang harus dijihati terus dilakukan jihad. Nah, termasuk kalau karena hijrah itu artinya berpindah, ya, meninggalkan hal-hal yang kurang baik supaya menjadi lebih baik. Nah, maka kita dalam sehari-hari itu terus melakukan jihad terhadap diri kita. Ya, dari pagi sampai ke pagi, dari malam sampai ke malam, sesungguhnya kita itu secara tidak kita sadari adalah jihad. Karena apa? Hanya berkecamuk di situ antara dorongan iman sama dorongan hawa nafsu. Baik buruk selalu berkecamuk, berlomba, berperang di situ. Tinggal mana yang kemudian kita ambil keputusan. Nah, termasuk ngaji itu juga jihad. Bapak Ibu kalau berangkat mau ngaji begitu, kalau ditanya untuk apa ngaji? Apa kira-kira? Ya, ngaji itu belajar. Ya, untuk ya
Bu, Pak, mau kemana? Mau hadir ke pengajian. Untuk apa hadir di pengajian? Kalau ditanya begitu kira-kira jawabnya apa? Karena saya ngajinya ini sudah di tengah jadi tidak dimulai dari awal, sekarang baru munculkan pertanyaan itu. Jawabannya apa kalau Bu, Pak mau kemana? Mau ngaji, datang ke pengajian. Untuk apa datangi pengajian? Apa kira-kira? Itu ada jawaban yang keren yang jarang diungkapkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, pernah dengar ya? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pernah dengar itu? Itu sangat sering. Siapa yang meniti jalan untuk memperoleh ilmu, maka berarti Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu jelas hadis sahih riwayat Imam Muslim. Semua kitab yang berbicara tentang ilmu pasti mencantumkan hadis itu. Ya. Nah, kalau perlu nanti Pak Prof kalau ngasih undangan pengajian, hadis itu cantumkan itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan ya untuk mencari ilmu, salah satunya mendatangi majelis pengajian, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Coba diingat-ingat, pernah nggak ibu kalau ditanya mau kemana ngaji? Untuk apa ngaji? Jawabnya mau meniti jalan surga. Pernah begitu nggak? Nah, ya, nanti karena hijrah pindah nanti ya. Rata-rata memang untuk apa ngaji? Untuk dapat ilmu. Ya. Jawaban yang keren adalah untuk memudahkan jalan ke surga. Itu. Hadis ini sekaligus untuk menjadi parameter kita. Biasanya kalau ditanya satu hal ini, itu rada ragu-ragu jawabnya. Jalan surganya Bapak Ibu mudah apa susah? Ah, bener kan? Jadi jawabnya ragu-ragu itu. Pak Haji, jalan surganya Bapak Ibu susah apa mudah? Nah, begitu. Tinggal dilihat dari hadis tadi itu. Nah, jadi ringan kaki semangat hati untuk istiqomah dalam pengajian, itu artinya jalan kita mudah menuju surga. Tapi kalau mau ngaji itu mencari-cari alasan untuk tidak ngaji, tapi supaya terkesan benar tidak ngaji, dibenarkan, tidak ngaji itu dibenarkan, kalau mencari-cari alasan pembenaran, itu artinya kita mempersulit jalan ke surga. Barang siapa yang mempersulit dirinya untuk ngaji, itu berarti mempersulit jalannya menuju surga. Sebaliknya hadis tadi, siapa yang memudahkan dirinya untuk istiqomah ngaji, berarti dia memudahkan jalannya sendiri menuju surga. Nah, sekarang kalau ditanya ulang, jalan surga Bapak Ibu mudah apa susah? Mudah bagi orang yang sudah istiqomah datang ke majelis pengajian, tidak usah ragu-ragu karena itu janji, ya. Karena itu janji yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang yang meniti jalan untuk ngaji menambah ilmu itu berarti meniti jalan mudah ke surga, mestinya semangat apa malas? Semangat. Ditawari surga kok malas, itu berarti problem apa? Problem iman. Problem kesadaran. Nah, supaya kesadaran hatinya, semangatnya terpelihara, memang hatinya harus diisi oleh yang maha menyadarkan.
Yang maha menyadarkan bukan manusia, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Yang maha menyadarkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, harus banyak diisi la ilaha illallah. Harus banyak diisi. Barang siapa yang sanggup mengisi hatinya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dijamin, akan selalu disadarkan oleh Allah. Karena ayatnya jelas, fadhkuruni azkurkum. Banyak-banyaklah kalian mengingatku, zikir kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan banyak mengingat kalian, bukan sekedar mengingat, tapi mengingatkan kepada kalian. Maka orang yang zikirnya benar, maksudnya zikir benar tidak hanya berorientasi kalimat ucapan, tetapi zikirnya betul-betul keluar dan masuk dalam hati, itu biasanya akan selalu terbimbing oleh Allah. Kesadaran-kesadarannya akan terus muncul, kalimat-kalimat kebaikannya akan terus muncul, langkah-langkah baiknya akan terus muncul, karena semua itu tergantung hatinya. Kalau hatinya selalu sadar, semangatnya akan muncul. Ada pertanyaan sampai di sini? Itulah pentingnya hijrah, ya, pentingnya hijrah. Jadi kalau begitu, kalau soal tadi niat ngaji adalah untuk mempermudah jalan ke surga, itu bagian dari hijrahnya niat kita. Nah, supaya nanti ke depan pengajian ke pengajian itu lebih kita ikuti, tidak sekedar rutinitas. Rutinitas itu sudah baik, tetapi supaya meningkat menjadi rutinitas yang berkualitas. Jangan sebaliknya, rutinitas yang malah menggerus kualitas. Sebab kadang-kadang sesuatu yang rutin itu, karena sudah menganggap biasa, rutin, salah pun tidak terasa. Itu seringkali begitu. Ya, contohnya sholat. Orang biasa sholat, kadang-kadang sholat otomatis, sholatnya sholat hafalan. Ilmunya sudah lupa. Maka kalau dibaca bukunya ingat, kalau sholat tidak dibawa ilmunya. Maka banyak praktek-praktek sholat yang keluar dari ilmu yang sesungguhnya. Nah, termasuk ilmu tentang khusyuk. Ya, ilmu tentang khusyuk. Khusyuk itu mudah apa susah? Susah, karena belum mendapatkan jalan yang mudah. Nanti Pak Miko tanggal 12 Juli mau kajian sholat khusyuk itu mudah. Nah, kalau yang ingin tahu sholat khusyuk mudah, ikut ngaji nanti. Baik, itu pengajian kita menyela hijrah. Terakhir, orang yang punya tekad untuk berhijrah itu, terakhir lihat surat An-Nisa. Itu janji Allah kepada orang yang berhijrah. Ya. Janji Allah kepada orang yang berhijrah. Kalau tadi bekalnya iman, prosesnya hijrah, kemudian didukung oleh jihad, jalannya jihad, supaya bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan itulah hakikat hijrah. Nah, kemudian Allah menjanjikan orang yang berhijrah. Lihat surat An-Nisa, sudah? Ayat 100 coba. Di situ wa may yuhajir, ada ya? Boleh dibaca terjemahnya? Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dunia ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Iya. Lalu? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, Iya. maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Stop sampai di situ. Itu pentingnya orang yang bertekad untuk hijrah. Ya. Walaupun belum sampai ke tujuan, begitu. Walaupun belum sampai ke tujuan hijrah. Tujuan hijrah seorang muslim kalau sudah baca syahadat adalah untuk menjadi muslim kafah. Walaupun belum sampai kepada tujuan hijrah, kemudian maut menjemput karena ajal ada di tangan Allah, maka pahala tetap akan diperoleh.
Nah, di sini menjadi bahwa tekad niat berhijrah itu menjadi penting. Niat itu menjadi penting. Maka ketika masih di awal bulan Muharram, bulan hijrah ini, kita bertekad untuk berhijrah. Apa saja, silahkan kita pilih. Mana yang akan kita hijrahkan? Apakah yang akan kita hijrahkan disiplin kita? Yang tadinya kurang disiplin menjadi lebih disiplin? Apa yang kita hijrahkan kesehatan kita? Itu semua terbentang luas. Semua perubahan menuju lebih baik dengan meninggalkan hal-hal yang kurang baik, itulah esensi hijrah. Nah, hendaknya seorang muslim memang punya planning, bukan hanya planning untuk menyelenggarakan peringatan tahun baru hijriah, tapi planning perencanaan yang lebih penting adalah rencana, tekad, niat kuat untuk menghijrahkan diri kita supaya tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang telah lalu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, pertanda dia orang yang beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, pertanda dia orang yang merugi. Dan yang ketiga, na'udzubillah min dzalik, mohon berlindung kepada Allah jangan masuk kelompok yang ketiga. Jangankan kelompok ketiga, kedua pun jangan. Kelompok yang ketiga apa? Nabi menegaskan, memberikan peringatan keras. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu pertanda orang terlaknat dalam kehidupannya. Orang yang terkutuk dalam kehidupannya. Kenapa Nabi memberikan peringatan yang begitu keras? Iya, karena kalau makin hari tidak makin baik, tapi sebaliknya. Kalau makin hari makin baik, ujungnya ketika ajal menjemput apa? Husnul khatimah. Ya. Maka dalam ayat tadi, meskipun belum nyampe, tapi kalau tekadnya sudah ada, itu tetap diampuni oleh Allah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau makin hari tidak makin baik, tapi sebaliknya makin buruk, kira-kira ajal menjemput apa yang terjadi? Su'ul khatimah. Itu maka Nabi memberikan peringatan keras. Sehingga tidak ada alternatif yang terbaik bagi kita kecuali masuk kelompok yang pertama. Hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah lalu. Tahun 1447 Hijriah hendaknya lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Itu seruan Rasulullah SAW dalam konteks hijrah. Baik, itu nanti kita lanjutkan kajian kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.